11 cara anti boros di bulan puasa, belanja takjil tanpa bikin dompet menangis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bulan puasa selalu datang dengan niat baik dan saldo yang berharap ikut tenang. Tapi kenyataannya justru banyak dompet yang mulai gelisah sejak sore hari. Jalanan berubah jadi pameran takjil dadakan. Bau gorengan menggoda kekuatan iman kita. Dan harga 1.000 terlihat seperti receh. Padahal kalau dikumpulkan bisa berubah jadi tagihan yang bikin dahi berkerut. Fenomena ini sekarang makin terasa karena pilihan takjil makin kreatif. Tampilannya cantik, bungkusnya menggoda, dan semuanya terasa wajib dicoba seolah kalau tidak beli hari ini, besok tidak kebagian pahala buka puasa. Padahal yang sering kejadian bukan perut yang kurang, tapi uang belanja yang keburu habis sebelum tanggal tua datang. Itulah kenapa pembahasan ini penting banget. Bukan buat melarang menikmati bulan puasa, tapi supaya kita tetap bisa jajan dengan waras, buka puasa dengan bahagia, dan tidur malam tanpa overthinking mikirin uang belanja besok. Karena menahan lapar itu ibadah, tapi menahan belanja juga butuh strategi. Cara yang paling pertama, keluar rumah harus sudah punya niat yang jelas, mau beli apa. Dan hanya itu, karena keluar rumah tanpa niat itu seperti pergi ke pasar dengan dompet terbuka dan iman setipis tisu. Awalnya bilang cuma beli es teh, tapi begitu lihat kolak, gorengan, tahu isi, langsung mikir sayang kalau tidak sekalian. Padahal yang sayang nanti itu dompet sendiri pas sampai rumah. Cara kedua, tentukan batas uang takjil harian dan anggap itu aturan negara yang tidak bisa ditawar. Mau tak mau harus cukup, karena uang kecil yang dibatasi justru bikin kita mikir 2 kali sebelum beli. Beda ceritanya kalau pegang uang banyak, rasanya semua pantas dibeli dengan alasan setahun cuma sekali puasa. Cara ketiga, jangan belanja takjil saat lapar lagi di puncak-puncaknya. Karena saat perut kosong otak itu suka drama. Semua terlihat enak dan semua terlihat penting. Padahal setelah buka sering muncul penyesalan ringan. Sambil bilang kok tadi beli ini ya. Padahal rasanya biasa saja. Cara nomor 4, biasakan bawa uang pas saat keluar beli takjil. Ini memang berat karena rasanya tidak aman. Tapi justru itu kuncinya. Karena uang pas itu seperti rem darurat, tidak bikin belanja liar. Beda kalau bawa uang lebih sedikit saja godaannya, langsung muncul tanpa perlu diskon. Cara kelima, jangan gengsi beli satu jenis takjil saja. Tidak perlu lengkap seperti mau buka puasa bersama satu RT, cukup satu minuman atau satu makanan ringan. Karena takjil itu tugasnya membuka puasa, bukan membuktikan kemampuan finansial kita ke tukang jajanan. Cara keenam, siapkan takjil dari rumah beberapa hari dalam seminggu supaya tidak setiap hari tergoda keluar. Tidak harus ribet dan estetik, pisang goreng buatan sendiri itu sering lebih cepat habis dan lebih murah. Plus bonus anak-anak belajar kalau kebahagiaan buka puasa tidak selalu datang dari kantong plastik. Cara nomor 7, hindari ikut-ikutan hanya karena orang lain beli. Tetangga lewat bawa kantong, kita langsung merasa tertinggal. Padahal di rumah masih ada. Ingat kebutuhan tiap keluarga beda dan rezeki juga beda. Jadi tidak perlu memaksakan sama. Cara 8, ajak anak ngobrol soal jajan dengan bahasa sederhana. Bukan melarang tapi menjelaskan. Misalnya kalau jajan terus nanti uangnya habis buat lebaran. Seringkali anak justru lebih cepat paham daripada kita yang sudah dewasa, tapi gampang tergoda diskon. Cara ke-9, catat pengeluaran takjil walaupun cuma coretan singkat. Bukan buat menyalahkan diri sendiri tapi buat sadar. Karena sering kita kaget ternyata uang jajan sore bisa setara belanja lauk beberapa hari. Dari sini biasanya muncul
tawa kecil bercampur penyesalan. Cara ke-10, jangan jadikan belanja takjil sebagai pelarian emosi. Capek seharian, lalu merasa pantas belanja banyak sebagai hadiah. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya duduk sebentar dan minum air. Bukan nambah plastik yang besok belum tentu disentuh. Cara ke-11, selalu ingat tujuan puasa itu menahan diri bukan cuma dari lapar, tapi juga dari nafsu belanja. Karena kalau perut saja bisa disuruh sabar dari pagi sampai maghrib, masa dompet tidak bisa disuruh sabar 1 jam di depan tukang takjil? Kalau dipikir-pikir, bulan puasa itu sebenarnya momen latihan paling jujur soal keuangan. Karena di situ kita belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan yang cuma mampir sebentar, lalu bikin dompet menipis. Lucunya, hawa nafsu belanja sering datang sore hari dengan wajah manis bernama takjil, seolah bilang tidak apa-apa. Padahal dompet di rumah sudah geleng-geleng kepala. Mengatur belanja takjil bukan soal menahan bahagia, tapi mengatur arah bahagia supaya tidak berubah jadi penyesalan di akhir bulan. Karena nikmat itu bukan di banyaknya kantong plastik yang dibawa pulang, tapi dirasa tenang saat tahu keuangan masih aman. Dan esok hari masih bisa belanja tanpa drama hitung-hitungan sampai kening berkerut. Bulan puasa memberi kita kesempatan buat jadi versi diri yang lebih sadar, lebih bijak, dan sedikit lebih tahan godaan. Karena kalau hari ini bisa bilang, cukup di depan meja takjil, besok-besok juga akan lebih mudah bilang cukup di banyak hal lain. Dan disitulah optimisme tumbuh pelan-pelan, bukan dari uang yang bertambah tiba-tiba, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dijaga dengan niat baik dan senyum ringan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.